Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Memes. Kali ini di pelajaran Sejarah Indonesia. Dan Ibu akan membahas mengenai Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Oke, sebelum ke materi, Ibu sudah menampilkan ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah sekolah pada masa Belanda, dan yang kedua adalah surat kabar yang ditulis orang pribumi. Sebelumnya, Ibu mau mengingatkan kembali bahwa dampak dari adanya kolonialisme dan imperialisme, salah satunya yaitu adanya golongan terpelajar ya. Meskipun awalnya orang-orang yang hanya boleh bersekolah yaitu hanya orang-orang berada saja, atau hanya orang-orang yang berasal dari konglomerat atau kerajaan maupun pengusaha-pengusaha kaya. Nah, karena adanya golongan-golongan terpelajar ini, akhirnya orang-orang Indonesia bisa membaca dan menulis dan menghasilkan yang namanya surat kabar. Oke, yang pertama adalah politik etis. Politik etis yaitu suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pelopor politik etis yang pertama adalah ada di Venter yang membuat tulisan An Ehrenschuld, atau yang artinya itu hutang yang harus dibayar. Maksud pembuatan tulisan tersebut, beliau menganggap bahwa kala itu Indonesia telah dirugikan banyak oleh kalangan Belanda, sehingga inilah saatnya Belanda harus membayar hutang kepada Indonesia atau memakmurkan orang-orang Indonesia. Intinya dia mengatakan bahwa Belanda memiliki hutang kepada Indonesia, dan saat inilah Belanda harus mengembalikan hutang tersebut dengan memberikan kebebasan, kemakmuran kepada kaum pribumi, seperti itu. Yang kedua adalah ada Ratu Wilhelmina, seorang pemerintahan Belanda yang mengeluarkan kebijakan baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda, yaitu politik etis. Kemudian program politik etis. Nah, pada abad ke-20 era politik etis dipimpin oleh Alexander. Ada 3 program politik etis. Yang pertama itu ada edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Di bidang edukasi yaitu menyelenggarakan pendidikan meskipun hanya untuk kaum pribumi dari golongan tertentu. Seperti yang kalian ketahui bahwa adanya pendidikan untuk pribumi meskipun hanya kalangan tertentu itu tujuannya supaya mereka bisa dipekerjakan sebagai bawahan orang-orang Belanda. Yang kedua adalah irigasi, untuk mengairi lahan pertanian pribumi dengan membangun dan memperbaiki saluran pengairan dan bendungan. Namun pada kenyataannya ternyata banyak pertanian atau perkebunan milik rakyat pribumi yang tidak terairi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk guna memenuhi kebutuhan di wilayah pertanian dan perkebunan milik Belanda. Yang pada bab 3 Ibu telah sampaikan bahwa Belanda melakukan transmigrasi, yaitu orang-orang Jawa yang dipindahkan ke Sumatera guna untuk membangun atau membuat perkebunan Sumatera itu menjadi subur, seperti itu, supaya Belanda bisa memperoleh hasil yang lebih banyak kalau misalkan Sumatera itu subur. Bisa kalian pahami bahwa ternyata program politik etis ini adalah semuanya bertujuan untuk kaum kolonial juga, bukan untuk orang-orang pribumi. Mungkin kalian sudah mengenal sosok wanita yang ada di gambar berikut. Nah, ya, beliau adalah R.A. Kartini.
Pada zaman kemajuan ditandai dengan adanya surat kabar L.A. Kartini kepada Nyonya R.M. Abendanon di Belanda yang merupakan inspirasi bagi kaum etis. Pendidikan dengan gaya barat memunculkan sekelompok intelektual kecil Bumi Putra yang disebut priai baru. Nah, dia itu adalah sosok inspirasi bagi para kaum perempuan ya yang memiliki motivasi bahwa sudah gelap terbitlah terang. Seperti itu. Mungkin kalian juga sudah sering mendengar kata-kata tersebut. Nah, karena pada saat itu sudah banyak rakyat Indonesia yang dapat membaca dan menulis, akhirnya banyak media cetak yang sudah terbit. Ternyata dari adanya pers tersebut membawa dampak kemajuan bagi rakyat Indonesia. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Pada abad ke-20, para priai baru atau orang-orang yang berpendidikan menuangkan gagasannya itu melalui pers atau media cetak mengenai isu-isu perubahan sosial tentang Bumi Putra. Ini adalah beberapa surat kabar yang membawa kemajuan bagi kalangan pribumi. Ada Medan Priai, kemudian ada Putri Hindia, di mana kalian bisa lihat perbedaannya pers atau media cetak zaman dulu dan saat ini ya. Ternyata dulu itu persnya ini digunakan sebagai misi orang-orang Indonesia untuk menyebarkan isu-isu politik. Setelah Indonesia memiliki banyak orang-orang terpelajar, akhirnya muncullah beberapa organisasi pergerakan internasional. Nah, faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional yaitu ada dua, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ibu bahas faktor internal dulu ya. Di faktor internal yaitu poin pertama, lahirnya golongan pelajar akibat adanya politik etis. Meskipun kalian pun ketahui bahwa politik etis itu hanya membolehkan orang-orang belajar itu dari golongan tertentu atau ningrat atau keturunan raja, namun pada akhirnya banyak rakyat Indonesia yang membangun pendidikannya sendiri. Kemudian yang kedua itu majunya di bidang transportasi dan komunikasi sehingga mudah memberi kabar. Yang ketiga adalah perasaan senasib dan sependeritaan sebagai bangsa yang dijajah. Yang keempat adalah kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Mereka memiliki pemikiran bahwa saat itu Indonesia adalah negara yang berjaya dengan kerajaan-kerajaan. Namun dengan datangnya orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa, ternyata Indonesia menjadi menderita karena sedang dijajah. Oleh karena itu mereka merindukan Indonesia dengan kejayaannya. Seperti itu ya di faktor internal. Kemudian ada faktor eksternal yaitu faktor dari luar ya. Yang pertama ada kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Mengapa Indonesia mencontoh Jepang dengan Rusia? Yaitu pada kala itu Jepang melakukan perang dengan Rusia ya, tetapi yang menang adalah Jepang. Jepang itu negara di Asia dan Rusia itu negara di Eropa. Oleh karena itu Indonesia mencontoh bahwa ternyata orang Rusia mampu mengalahkan orang Eropa, seperti itu. Yang kedua adalah munculnya pergerakan nasional di negara Asia lainnya seperti Tiongkok, India, dan Turki. Dan yang terakhir adalah pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Karena adanya golongan terpelajar yang sedang melakukan pendidikan di luar negeri atau di Belanda, akhirnya memunculkan beberapa paham yang telah Ibu sampaikan seperti tadi, ada nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi.
Nah, di sini ada 6 organisasi yang dilakukan orang-orang Indonesia ya dalam pergerakan nasional. Yang pertama itu ada organisasi Budi Utomo, yang kedua ada Serikat Islam, yang ketiga ada Muhammadiyah, yang keempat ada IP atau Inside Party, kemudian yang kelima ada Gerakan Pemuda, dan yang terakhir ada Gerakan Perempuan. Kemudian karena adanya kesadaran-kesadaran rakyat Indonesia dari berbagai organisasi, akhirnya melakukan Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 yang menyepakati penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa Indonesia ya. Gitu. Yang ketiga adalah perwakilan organisasi pemuda sepakat membentuk JONG Indonesia. Nah, kemudian setelah Kongres Pemuda 1 dilakukan juga Kongres Pemuda 2 dan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 2 dimulai sejak tanggal 27 Oktober sampai pada tahun 1928 dan berakhir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang memiliki hasil di mana penetapan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia Raya yang setiap hari Senin kita nyanyikan ya ketika upacara itu adalah hasil dari Kongres Pemuda 2 dan Sumpah Pemuda. Dan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia dan peleburan organisasi pemuda dan pengucapan ikrar Sumpah Pemuda. Nah, sekian materi mengenai Sumpah Pemuda. Semoga dengan adanya materi ini kalian bisa lebih mencintai dan menghargai segala bentuk Indonesia kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.